Hari ini saya mendengarkan video dari Infomata yang berjudul Pendeta HTD, artinya Pendeta Henry Tan Dianta, sudah memperingatkan sejak 5 tahun lalu bubarkan STT karena tidak Pancasilais. Betapa saya terkejut dengan pernyataan dari Pendeta HTD ini mengatakan atau menuduh bahwa STT itu kerjanya mengolok-olok agama lain. Tapi herannya, Henry Tan ini langsung mengolok-olok Tritunggal katanya. Tritunggal itu tidak Pancasila. Saya bingung juga, dia belajar Pancasila dari mana ini? Dan memang kalau saya lihat memang dari cara dia memahami STT saja dia tidak mengerti. Kemudian dia katakan dia bukan sekolah STT tapi sekolah Alkitab. Jadi dia tidak bisa membedakan level pendidikan. Kalau sekolah Alkitab itu kan levelnya sekolah menengah. Kalau STT itu sekolah tinggi teologi. Jadi levelnya lebih tinggi daripada sekolah Alkitab yang dibuat oleh Pendeta Henry Tan Dianta. Saya juga nggak tahu bagaimana dia bisa buat sekolah itu. Mungkin perlu dilihat juga di tamatan-tamatannya, diseleksi gitu ya. Kasihan juga kalau sampai ada orang yang sekolah tapi tidak mempunyai mutu. Karena pendidikan itu tidak bermutu ya bukan pendidikan. Nah seperti itu. Kemudian sambil menyanyi dia katakan juga Tritunggal itu tidak Pancasila. Kalau dia belajar sungguh-sungguh tentang Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, itu Pending Fathers mengatakan itu bukan kata Allah ya, tapi keyakinan akan yang ilahi. Artinya adalah Pancasila itu menerima semua agama dan kepercayaan, agama-agama suku dan agama percayaan. Jadi semua diterima dan tidak boleh ditafsirkan Pancasila itu secara teologis. Artinya menurut pandangan agama tertentu dan kemudian menyeragamkan yang lain. Menafsirkan Pancasila harus dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Pancasila itu sekali lagi saya katakan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu tidak mengatakan sama sekali bahwa hanya Tuhan yang esa itu dalam arti kata yang bisa terima mengatakan demikian. Tetapi adalah itu Tuhan itu ya, itu bukan berarti bukan yang dimaksud adalah Allah, tapi adalah keilahian tadi saya katakan. Dan itu bisa juga diterima oleh berbagai macam agama. Bahkan pada waktu awalnya kalau Simatupang mengatakan ya orang-orang yang ateis pun menerima. Apalagi orang-orang ateis kan berpendapat bahwa mereka hanya tidak percaya klaim-klaim agama. Misalnya seperti klaim Henry Tan Dianta. Nah orang ateis tidak percaya kepada klaim Henry Tan Dianta gitu, yang beragama itu. Karena memang rumusannya nggak logis gitu. Ketika dia mengatakan Tritunggal tidak Pancasilais, dasarnya apa? Kalau dia mau mengatakan Tritunggal tidak Pancasilais, dia mesti lihat apa sih artinya itu. Dia cari awalnya bagaimana mengenai Pancasila itu. Jadi setahu saya, yang saya pelajari, kebetulan saya juga menulis tentang Pancasila, kebebasan beragama, seperti itu. Dan kemudian bagaimana caranya kemudian STT ditutup gitu. Kemudian sekolah Alkitabnya Henry Tan dibiarkan. Apakah mungkin ya? Menurut saya video-video ini coba tolong dilacak lah ya untuk sekolah pendeta Henry Tan Dianta ini. Apakah sekolah Henry Tan Dianta ini memang walaupun dia sekolah Alkitab kan dia harus juga terakreditasi. Dan kalau dia kemudian mengeluarkan gelar, ada apa dengan gelarnya? Coba teman-teman yang menonton video saya ini memberikan informasi, saya sudah lihat sekilas memang debat-debat dia dengan beberapa pendeta begitu. Dan memang aneh sekali gitu. Nah, menempatkan diri sebagai pakar tetapi ya menurut saya kemampuan ilmunya tidak ada gitu ya. Ya seperti itu. Jadi walaupun saya tidak terlalu suka berdebat dengan dia, saya nggak tahu ada kepentingan apa ya. Sampai kemudian dia jimbrung juga di dalam persoalan STT Nias. Padahal STT Nias ini sudah mengatakan bahwa mereka akan melapor ke polisi. Ya, melaporkan ke pihak berwajib. Dan sudah menjelaskan bahwa
websitenya dihack 2 tahun. Nah, kemudian ada yang membuat seperti kita tunggu saja gitu. Jangan menyebarkan fitnah-fitnah yang ada. Tapi marilah kita membuat sebuah klarifikasi. Jadi kalau pendeta Henry Tan ini tidak memahami sejarah pemikiran Kristen, cobalah belajar sejarah pemikiran Kristen. Dan kemudian ketika dia merumuskan teologi saja dia nggak bisa. Bagaimana bisa orang merumuskan dogma? Saya nggak tahu gerejanya bagaimana. Kalau lihat dari apa penjelasan dia pakai PS pastor, nah saya lihat dia adalah kongregasional. Kalau kongregasional itu semua orang bisa buat doktrin sendiri seperti Paus gitu. Dan saya lihat ini Henry Tandianta ini sudah menempatkan diri sebagai Paus. Makanya teman-teman Katolik bilang Protestan ini kok tidak setuju dengan infalibilitas Paus, tapi kok mereka semua jadi Paus. Nah seperti juga Henry Tandianta ini. Jadi menurut saya ya sebaiknya sih Henry Tandianta ya belajar baik-baik begitu. Dan saya juga sudah lihat perdebatan dengan Esa Soru juga begitu. Nah saya nggak tahu, tapi memang saya setuju setelah mengamati lebih banyak, memang ada banyak di YouTube ini orang membangun kebenaran persepsi, ya, bukan kebenaran berdasarkan data. Karena kebenaran berdasarkan data itu susah. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak Bisa kalau bicara, kenapa datanya di mana? Saya kembali bertanya, apa Anda tahu data itu apa? Sebagai seorang peneliti, ya saya tahu apa itu data, gitu. Dan kemudian bagaimana membaca data, kan mesti tahu juga. Misalnya seperti dikatakan STT disuruh ditutup, kata Henry Tan. Mengobok-ngobok sekolah lain. Bagaimana? Ini kan kita semua biasa diskusi. Kenapa tidak berani sekalian semua sekolah tinggi agama ditutup saja? Tapi kemudian kenapa sekolah Alkitabnya tidak diakreditasi, dibuka? Maka saya pikir Henry Tan ini berbahaya sekali. Sekolah Alkitabnya tidak diakreditasi, dikatakan berdasarkan Alkitab. Itu kan klaim. Bagaimana dia bisa mengatakan atau bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakannya Alkitabiah? Tentu saja dia tidak sanggup gitu. Yang bisa mengatakan pandangannya Alkitabiah itu Alkitab sebenarnya ketika Tuhan datang. Yang lain itu kan hanya rumusan-rumusan dogma, klaim-klaim saja coba. Semua juga rumusan doktrin itu klaim. Kemudian lama-lama dibuat rumusan jadi dogma itu juga klaim. Apa itu Alkitabiah? Karena itu ya teman-teman Katolik melihat Protestan seperti model Henry Tan ini, ya begitu. Dia seperti Paus, dan kemudian dia katakan Alkitabiah. Yang Alkitabiah itu apa? Kan tidak bisa orang membaca Alkitab itu secara netral. Kemudian dia mengatakan STT ditutup. Dia pakai apa belajarnya? Apa dia dengar langsung suara Tuhan? Kalau dia dengar langsung suara Tuhan, dari mana validasinya bahwa itu benar suara Tuhan? Jangan-jangan suara yang lain begitu. Kemudian siapa saja yang menguji dia? Ya, kalau dia tidak ada yang menguji, nah dia jadi apa ini? Kan mengerikan sekali ya. Kemudian berbicara di medsos seperti pakar. Ya memang medsos ini di satu sisi memberikan kemudahan bagi banyak orang untuk bisa berekspresi, untuk menyatakan pendapat, menyatakan pemikiran, dan diberikan keadilan. Karena dulu kan yang berbicara di media ini kan hanya orang-orang yang punya uang, punya TV begitu. Sekarang kita semua bisa buat dengan mudah. Bahkan YouTube memberikan fasilitas dengan sangat baik sekali. Tapi bahayanya adalah ini menjadi mata pencaharian begitu. Ya, saya juga kaget ya. Saya sudah lama di YouTube dan memang tidak terlalu pintar juga hanya mendokumentasikan. Tapi tiba-tiba ya kemudian ada yang hal-hal yang menurut saya harus bicara dan kemudian saya diserang-serang. Saya hanya menjawab saja. Gitu. Nah, kemudian saya lihat juga ada banyak hal. Jadi kemudian saya pikir perlu klarifikasi, karena itu saya menyarankan teman-teman yang pakar-pakar gitu, pendidikan tinggi teologi dan juga ahli-ahli yang lain, saya sudah banyak gitu. Cobalah di YouTube ini, kemudian di podcast gitu, supaya media sosial ini tampil para pemikir, para intelektual agama, kemudian masyarakat menjadi cerdas gitu. Karena klaim-klaim yang sifatnya semangat kebencian, semangat penghinaan itu tidak perlu terjadi. Jadi dikatakan tidak sesuai Pancasila, tapi yang dia katakan sebenarnya dia tidak Pancasilais juga. Kan Pancasila itu semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana dia suruh tutup STT? Dia jelas sekali. Kemudian sekolahnya yang tidak jelas aturannya tetap dibuka. Ini saya nggak ngerti bagaimana caranya gitu. Dan bagaimana dia mengukur sekolahnya lebih baik dari STT? Ini kan persoalan juga.
Kalau persoalan membahas agama-agama kan semua orang sudah tahu. Kalau saya selalu suarakan. Kalau agama yang berbeda itu tidak perlu dibahas, gitu. Tapi dialog. Karena tidak bisa kita membahas agama lain dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, juga begitu pendeta Henry Tan mengatakan Tritunggal tidak Alkitabiah, dia bacanya pakai doktrin doktrin yang berlawanan dengan Tritunggal. Jadi sebenarnya dia juga tidak Alkitabiah karena di kepalanya, di pikirannya sudah ada pemahaman dulu, nggak bisa membaca netral. Nah, saya lihat dia nggak paham bagaimana membaca dan menafsir. Membaca itu menafsir. Jadi kalau di Alkitab yang dibilang Alkitabiah itu bagaimana? Dari mana dia tahu dia tafsir Alkitab, dia baca Alkitab itu sebagaimana Alkitab katakan atau sebagaimana Tuhan katakan? Apa dia tahu Tuhan datang khusus ke dia? Kan enggak. Justru harusnya dia datang kepada banyak orang juga berdiskusi. Bukan hanya antar Kristen. Jadi persekutuan antar internal agama itu penting. Memang di Protestan ini kan ya, ada banyak yang muncul tiba-tiba tanpa pendidikan. Karena kan agama di Indonesia ini kan bisa menjadi mata pencaharian gitu. Dengan cara-cara yang lain apapun juga gitu. Apalagi ya menggunakan segala macam cara gitu. Apalagi kemudian sudah ada sekolah tinggi tentang ada masalah, tiba-tiba Henry Tan mengatakan ditutup saja. Dia mencari peluang. Ini kan nggak benar ini namanya. Motivasinya tidak benar. Walaupun saya pikir secara sepintas saja gitu ya. Tapi sekali lagi ya, memang saya kaget lagi sambil dia menyanyi dia kata Tritunggal tidak Pancasilais. Gimana soalnya? Dan tidak ada sama sekali tidak ada dasarnya dia katanya tuh. Jangan-jangan dia tidak tahu arti Pancasila itu sendiri. Arti ketuhanan yang Maha Esa. Jangan-jangan juga dia tidak tahu bagaimana perjuangannya seperti itu. Ya berkali-kali saya katakan, ya Pancasila itu tidak bisa ditafsirkan secara teologis. Ya, artinya dia harus ditafsirkan karena Pancasila itu nilai-nilai bersama rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang ada dalam hati nuraninya masyarakat Indonesia. Soekarno dikatakan tidak menciptakan Pancasila. Dia hanya mengangkat nilai-nilai yang ada dalam sanubarinya masyarakat Indonesia itu dan kemudian dituangkan dalam 5 sila itu sendiri. Dan sila-sila Pancasila itu juga saling terkait. Jikalau katakan STT harus ditutup, padahal Henry Tan punya sekolah Alkitab yang tidak jelas, ya di mana keadilannya? Belum jelas tapi sudah mengklaim katakan paling baik. STT itu banyak sekali, ratusan. Dan itu sudah dari mulai program biasa sampai program dokter. Nah tiba-tiba ada sekolah Alkitab yang kualifikasinya tidak jelas. Saya juga nggak tahu apakah Henry Tan itu mengerti kualifikasi pendidikan. Ya, saya sih kalau lihat dari pendidikannya, saya tidak yakin dia memahami kualifikasi pendidikan. Jangan-jangan level KKN juga enggak. Jangan-jangan kurikulumnya juga nggak tahu bagaimana. Nah, menurut saya pemerintah mesti selektif juga ini. Tapi mungkin ya Henry Tan akan berdalih. Ini kan bukan sekolah formal, sekolah untuk jemaatnya saja. Ya, tapi soal jemaatnya kalau promosi besar-besaran kan mesti tahu juga ada apa di sana, begitu. Jadi sekali lagi ya untuk pendeta Henry Tan itu saya menjadi bingung dengan pandangan Anda mengatakan mengolok-olok agama lain, tapi yang Anda lakukan adalah olok-olok sendiri. Kemudian juga doktrin-doktrin Tritunggal, kemudian yang keyakinan tentang misalnya juga Kristus, Allah sejati atau manusia sejati, itu kan sudah ada di dalam sejarah. Kalau saling menyesatkan dengan kata-kata itu, ya silakan. Walaupun saya juga sering bilang kepada teman-teman yang percaya dengan Tritunggal, ya nggak usah lah, harus dibidat-bidatkan. Itu kan sejarah pemikiran dan perkembangan yang ada. Lagi pula kan, nah, walaupun memang pernyataan tentang Allah itu 3 pribadi 1 hakikat itu diteliti oleh pakar-pakar, tapi kan tidak semua orang bisa menelitinya. Jadi kalau kita berarti kan membacanya harus pandangan pakar. Persoalannya adalah ketika semua orang baca Alkitab tanpa mengerti bagaimana merumuskan, menafsirkan Alkitab, ini yang menjadi persoalan. Tapi selama dia hanya pemikiran dia untuk dia sendiri, ya silakan saja, yang menanggung kerugiannya kan dia sendiri. Tapi ketika dia bawa-bawa orang dan kemudian ada usaha-usaha yang mengganggu kesejahteraan, itu menjadi persoalan. Tapi kalau saya sih, kalau memang Henry Tan punya pikiran seperti itu, ya silakan saja. Ya meskipun saya tidak mau dengar, ya
bukan apa namanya, bukan urusannya dia, urusan dia ya memegang pandangannya begitu. Tapi saya juga tidak bisa melarang dia berpikiran begitu, tapi jangan bilang bahwa Tritunggal itu tidak Pancasila. Nah, itu sudah apa? Sudah tidak tepat, apalagi tidak bisa menjelaskan, hanya bisa menyanyi doang gitu. Memangnya kajian ilmiah itu dengan menyanyi. Ya, mudah-mudahan Henry Tan ini sudah banyak berdiskusi, dapat memahami dengan baik. Terima kasih.